Oke, teman-teman, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku? Terutama buku tentang dongeng. Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah bundanya sebelum tidur? Oke, banyak banget ya yang suka dongeng termasuk Miss Imas. Miss Imas juga suka banget dongeng. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ya tapi dongeng itu apa sih? Nah, teman-teman, Miss Imas akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah, pengertian dongeng itu banyak banget pengertiannya ya. Ada yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, untuk pengertian lainnya, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Oke, teman-teman, dongeng itu berfungsi yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu seperti apa sih? Oke, struktur dongeng terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu adalah kalimat pengantar untuk memulai suatu cerita dongeng. Misalnya, kalimatnya begini loh teman-teman. Kalau di dongeng itu, pada zaman dahulu kala ada sebuah bla 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 bla. Atau misalkan kayak gini loh teman-teman, pendahuluannya. Pada suatu hari yang cerah, bla 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 bla. Nah, itu namanya pendahuluan ya. Nah, yang kedua, struktur dari dongeng yang kedua itu ada peristiwa atau isi. Nah, itu apa sih? Di peristiwa atau isi itu ada kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi peristiwa intinya gitu loh dalam sebuah dongeng itu ada di bagian yang kedua, di bagian peristiwa atau isi. Nah, bagian dongeng yang terakhir yaitu penutup. Penutup itu adalah kalimat untuk mengakhiri sebuah cerita dongeng. Biasanya memakai kalimat seperti ini loh teman-teman. Kalau kalian senang membaca dongeng, biasanya ada kalimat-kalimat kayak gini. Akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau misalkan, dan akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah itu ya, itu. Jadi ada 3, pendahuluan, peristiwa atau isi, dan terakhir adalah penutup. Oke, lanjut ke ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokoh pada dongeng tidak diceritakan secara rinci atau detail. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu pendahulunya singkat dan lebih menekankan ke isi atau peristiwa inti pada dongeng. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Oke teman-teman, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng, di dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita dongeng itu yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat atau pesan moral. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari dongeng. Contoh tema dongeng itu tema persahabatan, tema keluarga, bebas ya. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat,
suasana dalam sebuah cerita dongeng. Misalkan waktunya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Tempat misalkan di sungai, di sekolah, di rumah. Suasananya misalkan suasananya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Unsur yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita dongeng. Bisa jadi tokohnya adalah hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain ya. Nah, unsur yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter tokohnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Lalu unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Unsur yang kedelapan yaitu majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Unsur yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya atau pelajaran yang dapat diambil dari dongeng oleh si pembaca. Nah, contoh cerita dongeng yang paling populer di Indonesia adalah yang pertama tentang cerita Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dongeng merupakan salah satu cerita fiksi yang bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng biasanya memiliki pesan moral yang baik yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum.